Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini biasanya kalau jam keempat tuh memang selalu kepotong azan. Makanya saya nunggu azan dulu, walaupun saya belum sholat. Sholatnya nanti ya. Yang mau sholat silahkan nanti bisa menyusul. Baiklah, berdasarkan surat tugasnya ini eh, saya rasa jelas ya. Saya minggu ini adalah kuliah ekstremitas superior ya. Sebenarnya untuk muskuloskeletal ini tidak cukup hanya dengan kuliah eh, 3 jam, 4 jam itu sama CSL ya itu kayaknya nggak cukup, tapi ya saya sesuai suratnya aja ya. Mungkin lain-lainnya nanti dipelajari sendiri. Jadi ini ekstremitas superior ini sesuai dengan kalau otot itu kan mengikuti tulangnya ya, origo dan insersinya ini mengikuti eh, tulangnya. Oleh karena itu kita harus mengingat kembali osteologi dari ekstremitas superior. Ya, jadi ekstremitas superior itu mulai dari scapula ya, kemudian clavicula, kemudian apa? Humerus ya. Humerus, kemudian radius ulna, baru eh, tulang-tulang pada manus. Nah, untuk khusus anatomi ini sudah menjadi permasalahan di Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia karena sebenarnya kalau murni anatomi kita harus memakai bahasa Latin, tapi sekarang ini di Mbah Google kan bahasanya Inggris. Jadi mungkin bahasanya jadi campur antara Latin dan Inggris. Kayak ini adalah bahasa Inggris. Bahasa Latinnya adalah apa? Eh, Misalnya eh, ini rich itu tonjolan ya. Ada epicondylus saja yang gampang ya. Epicondylus. Ini kan epicondylus lateralis humerus. Ya, di sini lateral supracondylar ridge. Ya, seperti itu. Lateral epicondyle seperti itu ya. Ya. Nah, ini kita eh, belum belum tahu ininya solusinya. Ya. Nah, terminologinya untuk otot pada ekstremitas superior itu mengikuti ya. Ini tergantung dari gambaran dari otot ya. Misalnya bentuk deltoid. Deltoid itu seperti segitiga. Kemudian lokasinya mengikuti nama lokasi, misalnya musculus pectoralis, ya, berarti dia di regio dada. Kemudian attachment itu melekatnya. Melekatnya di mana? Misalnya dia melekat di sternocleidomastoid, maka nama ototnya adalah sternocleidomastoid. Nah, ini misalnya berdasarkan orientasinya, bentuknya, ini rectus. Kemudian berdasarkan letaknya, lateralis, medialis. Kemudian berdasarkan fungsinya, dia otot itu sebagai abduktor apa sebagai aduktor. Nah, makanya kadang ada otot itu yang namanya musculus abductor pollicis longus. Itu ada artinya. Abduktor berarti dia mengabduksi, abduktor pollicis berarti di jari-jari, longus panjang, berarti ototnya itu panjang seperti itu. Nah, ini kita lewati saja ya.
Nah, ini otot kita kan kemarin membagi tulang itu berdasarkan tulang apendikular dan tulang apa? Yang tengah itu tulang apa? Yang masih ingat? Tulang Halo, aksial, dokter. apa? Aksial Aksial. skeletal. Berarti masih ada yang menyimak. Jadi ada tulang aksial dan tulang apendikular. Nah, ini untuk otot-otot yang di apendikular ini tadi berdasarkan tulangnya tadi ada yang berada di daerah pektoral ya, di daerah eh, sendi pektoral. Kemudian ada yang di brachium, brachii. Brachium itu mana? Brachium itu humerus. Kemudian antebrachii, ya itu yang tadi radius ulna. Kemudian ada yang otot-otot di manus. Ini untuk ekstremitas superior. Sedangkan yang inferior itu ada otot-otot yang di apa? Thigh itu apa? Nah, itu ya paha ya. Kemudian leg, leg itu tungkai, tungkai atas, tungkai bawah. Ya, kemudian kaki atau pes. Kemudian ini adalah otot-otot yang di pectoral girdle ya. Otot-otot yang ada di pectoral ini melekatnya di pectoral girdle ya. Dan ini merupakan eh, penghubung antara aksial dan apendikular. Nah, ini apa saja otot-otot yang di eh, tadi pectoral girdle tadi ya, yang melekat di situ. Nah, ini ada musculus serratus anterior. Ini origonya adalah eh, di koste 8 dan 9. Insersinya di bagian anterior dari scapula. Nanti ada gambarnya ya di bawah. Kemudian musculus pectoralis minor, ini origonya di costa 3 dan 5. Nanti mau ke poli Mas Ilham. Terserah mau yang dimasukkan yang mana. Kemudian ada musculus trapezius, ada musculus levator scapulae, nanti dibaca sendiri ya, nanti takutnya enggak cukup waktunya ya. Kemudian ada musculus rhomboideus mayor, musculus rhomboideus minor ya. Ini adalah gambar dari musculus serratus anterior. Mungkin kalian sudah mendapatkan atlas yang seperti ini dari Dr. Reza ya. Nah, dulu waktu saya sering praktikum anatomi, sepertinya Dr. Reza punya aplikasinya. Tadi origonya adalah di koste 89. Insersinya di anterior dari scapula. Ya, insersi ini ya, origonya malah di koste 89. Kemudian dia mendapatkan vaskularisasi dari arteri torasik lateral dan arteri torakodorsal. Kemudian mendapatkan inervasi dari cervical 5 sampai 7 dari nervus thoracis longus. Ini fungsinya adalah untuk menstabilisasi dari skapula dan kalau suatu saat diperlukan dia akan retraksi ya, protraksi ya. Ya, itu apabila diperlukan. Kemudian ini adalah musculus pectoralis minor. Nah, ini origonya berada di ends, itu ujung dari costa 3 sampai 5 ya. Nih, 3 sampai 5 origo. Sedangkan insersinya malahan di processus coraco, processus
coracoideus. Susah ya ngomong. Makanya jadi ortoped itu susah juga. Ya. Nah, ini mendapatkan vaskularisasi dari truncus thoracoacromialis, sedangkan mendapatkan inervasi dari nervus pectoralis media. Ini fungsinya adalah menstabilisasi dari skapula, ya, menstabilkan skapula. Makanya skapula ini kokoh ya di situ. Kemudian musculus trapezius. Nah, ini tadi origoinsersinya sudah ada ya di atas. Nah, ini mendapatkan inervasi dari nervus accessorius dan dari nervus C3 sampai cervical 3 sampai 4. Ini fungsinya adalah melakukan rotasi, elevasi, retraksi, dan depresi dari os skapula. Ya. Makanya tadi CSL-nya cara memeriksanya kan ada ya. Disuruh gimana? Mendorong ya. Seolah-olah mau menekan tembok gitu ya. Kalau tidak salah sih. Ya, kalau tidak lupa saya. Nanti dibaca lagi CSL-nya tadi ya. Kemudian musculus levator scapulae. Ini origonya di cervical 1 sampai 4. Ya, kemudian insersinya di margo superior dari scapula, mendapatkan vaskularisasi dari arteri dorsalis scapulae, fungsinya untuk mengelevasi, mengangkat dari scapula. Kemudian otot selanjutnya adalah musculus rhomboideus major. Nih, musculus rhomboideus major. Origonya adalah di processus spinosus. Ini processus spinosus itu di sini ya. Yang muncul ini ya. Menonjol-nonjol ini adalah processus spinosus, tapi yang dia thoracalis yang kedua. Insersinya di margo medialis dari scapula. Ini fungsinya adalah meretraksi. Meretraksi itu menarik dari scapula. Kemudian mendepresi, menurunkan glenoid. Ya. Ini selain meretraksi, menurunkan. Kemudian musculus rhomboideus minor. Nah, ini origonya di vertebra cervical 7 dan vertebra torakal 1 ya. Jadi lebih ke proksimal. Insersinya sama margo medialis ya. Ini fungsinya adalah meretraksi dan merotasi dari skapula. Ya. Kemudian ini tadi adalah di apa? Pectoral girdle ya. Selanjutnya adalah otot-otot yang ada di shoulder. Shoulder itu apa? Ada yang tahu shoulder to cry on apa? Bahu, dokter. Di bahu. Di bahu tempat bertumpuk. Ya. Otot-otot yang berada di bahu ini antara lain musculus pectoralis major, musculus latissimus dorsi, kemudian deltoid supraspinatus dan infraspinatus ya. Ini origo insersionya saya rasa ya dibaca sendiri ya, nanti langsung dilihat di atlas. Kemudian ada musculus teres mayor, teres minor, subscapularis dan coracobrachialis. Nah, ini langsung ke atlasnya aja. Ini musculus pectoralis major. Ya, ini origo. Ini ya.
Ini mau saya besarkan tuh saya jadi nggak bisa baca sendiri karena ketutupan sama. Ya, coba absennya tak kecilkan ya. Ya, ini adalah musculus pectoralis mayor ya. Ini origonya adalah di uh, os clavicula. Ya, os clavicula bagian uh, kepalanya tuh yang menempel ke sternum ya. Kemudian sebagian ada yang di sternum ya. Kemudian ada yang di koste 2 sampai 6. Ya, jadi origonya ini banyak ya. Mulai dari klavikula, kemudian sternum, kemudian apa? Koste ya. Nah, ini insersionya di tuberculum maius ya. Ya, tuberculum maiusnya mana? Ini nggak kelihatan. Kemudian soalnya dia di humerus. Kemudian vaskularisasi, inervasi dibaca sendiri. Ini fungsinya adalah untuk fleksi dari humerus. Humerus itu brachii ini ya. Fleksi, kemudian untuk ekstensi juga. Kemudian selain fleksi, ekstensi juga aduksi. Aduksi menjauh ya. Sama rotasi medial. Jadi selain fleksi, ekstensi, dia aduksi dan rotasi medial. Itu pectoralis mayor. Kemudian otot selanjutnya adalah musculus latissimus dorsi. Dorsi itu belakang. Nah, latissimus itu apa ya? Biasanya lebar gitu ya. Origonya dari processus spinosus nih. Processus spinosus di sacrum. Kemudian vertebrae ini ya. Dan lumbal. Torakal bagian bawah ya. Torakal bawah lumbal, kemudian di sacrum. Untuk insersinya di sulcus intertubercularis. Ya, ini fungsinya adalah adduksi, menjauhkan ekstensi dan eksternal rotasi dari sendi bahu. Kemudian musculus deltoideus. Nah, ini origonya adalah di clavikula. Ya. Kemudian ada di acromion. Kemudian ada di scapula ya. Jadi ada 3 origo. Clavikula, acromion, dan scapula. Sedangkan insersinya adalah di tuberositas atau tonjolan tadi. Tuberositas itu di tulang itu ada kasar-kasar gitu ya. Tuberositas dari deltoid. Itu memang tempat insersi sehingga karena bekas insersi itu jadi kalau di osteologi jadi tuberositas. Kemudian vaskularisasi dari arteri humerus yang bagian sirkumfleksa, kemudian inervasi dari nervus axillaris. Nah, ini fungsinya untuk abduksi. Abduksi mendekatkan, fleksi, ekstensi dari bahu. Ya. Kemudian ini adalah ringkasan ya musculus deltoideus ini apa origo insersio. Ini tapi nanti tanya di AI ya terjemahannya ya sama ini musculus infraspinatus. Ini ringkasan yang di atas tadi sih sebenarnya. Ya nanti dibaca sendiri origo insersi ya. Kemudian otot-otot yang ada di antebrachii. Ya. Apa saja otot-otot yang berada di antebrachii?
otot-otot yang ada di brachii dan antebrakii ya. Nah, ini ada musculus bicep, ada musculus brachialis, ada musculus brachioradialis, ada musculus tricep, dan ada musculus anconeus. Ya, ini origo insersi dilihat di atlas ini. Untuk musculus bicep brachii ini origonya di caput longum. Sorry. Bicep itu terdiri dari 2 otot. Nah, ototnya ini ada yang caput longum dan caput brevis ya. Ini mana? Tulisannya kecil. Ini yang caput longum ya. Caput longum dan caput brevis. Ya, ini bicep. Kemudian nah, tricep itu terdiri dari 3 otot ya. Jadi ada caput longum, caput lateral, dan caput medial. Ini yang tricep yang caput longum, kemudian tricep caput medial, dan mana yang lateralnya. Ini tendonnya dari tricep ya. Nah, ini yang lateral ya, tricep lateral. Ini kemudian longum, kemudian yang medial tadi mana? Ini ya. Kemudian ada musculus anconeus ya. Ini adalah resume dari origo, insersi, dan fungsinya. Yang bicep ini fungsinya adalah abduksi, kemudian anteversi, rotasi ya, yang caput longumnya untuk caput. Kemudian supinasi ya. Kemudian coracobrachialis ini untuk inner rotasi, adduksi, dan anteversi. Kemudian tricep brachii itu fungsinya adduksi dan apa ini bahasa apa ini Perancis ya atau bahasa apa ini? Mungkin ada yang bisa bahasa apa bahasa Jerman ya? Ada yang pernah belajar bahasa ini? Ini tapi diterjemahkan dalam bahasa Inggris ada kaput longum, kaput lateral, dan kaput medial. Ya, coba nanti saya perbaiki ya PowerPoint-nya ya. Kemudian untuk ini wrist itu pergelangan tangan ya, pergelangan tangan dan jari-jari. Ya, di sini ada 3 kelompok otot, yaitu kelompok otot flexor, otot ekstensor, dan kelompok otot pronator dan supinator. Yang pronator dan semua flexor itu berasal dari atau origonya ya berarti dari epicondylus medialis. Sedangkan yang supinator dan otot-otot ekstensor itu berasal dari lateral epicondylus ya. Epicondylus lateral dari humerus. Ya, ini lebih jelas kan ya. Yang pronator itu untuk pronasi. Pronasi itu gimana? Menengadahkan tangan, ya itu berasal dari medial, sedangkan yang ekstensor dan supinator itu
berasal dari lateral. Nah, ini ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis, flexor carpi ulnaris, ya. Kemudian musculus spinator, mudah-mudahan ada atlasnya ya. Atlasnya cuma ini. Ya, yang berasal dari epicondylus medialis dan epicondylus lateralis. Ini nanti saya tambahkan ya untuk muskulus-muskulus ini ya. Atlasnya ternyata tidak ada. Kalau origo, insersi, dan vaskularisasi serta ini ya dibaca sendiri ya, mungkin ada yang tidak jelas atau perlu ditanyakan. Mungkin ini saya kurang untuk ininya ya, apa manusnya nanti saya ulangi di kuliah ekstremitas inferior. Mungkin ada pertanyaan? Sepertinya masih belum ada, Dok. Gimana? Sepertinya masih belum ada, Dok. Tidak ada ya. Soalnya sudah sore ya, jadi tidak ada pertanyaan. Ya, mungkin yang bagian mengasen siapa ini? Yang hadir 91 ya. Ketua kelasnya atau biasanya absennya bagaimana toh? Ada untuk PJ absennya sendiri, Dokter. Oh ya, silahkan ya. Yang penting kalian itu tidak boleh lebih dari 25% ya absennya ya. Iya, Dok. Nah, kalau lebih dari 25% maka tidak bisa mengikuti ujian. Itu jangan protes kalau memang kurang. Kalau hadir tapi nggak ada di absen, nah itu yang sering jadi masalah gitu ya. Kalau nggak salah itu begitu. Ya kalau saya sih yang penting kalian ujian bisa gitu ya. Nah, ini kesalahan saya satu ini apa PowerPoint-nya kurang atlasnya ya, yang terutama tangan. Terus bahasanya masih campur-campur, nanti saya edit lagi. Masih ada 2 kali kuliah ya, ekstremitas inferior sama kepala dan apa yang satu lagi tadi. Yang kedua kuliahnya ekstremitas itu tanggal 21 Jumat 31 Mei. Saya Jumat itu kalau pagi insya Allah bisa pagi banget ya, ini jam pertama. Kalau tidak ada sito atau tidak ada operasi yang lain. Kemudian Senin ini yang anatomi muskulus kepala leher ini Senin 3 Juni jam kedua ya. Nah, mudah-mudahan juga bisa. Kalau misalnya ada operasi, maka harus reschedule. Ya, mohon maaf kalau saya banyak reschedule karena seperti hari ini aja kan saya dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam itu. Mohon maaf ya. Ya, mungkin karena tidak ada pertanyaan kita akhiri dulu